sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Sahabat-sahabat Sanggamita. Pertanyaan mengenai apa manfaat sembahyang dewa. Terus terang saja, ini pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Manfaatnya apa? Karena ketika kita melakukan sembahyang, itu juga dengan dan berinteraksi dengan makhluk-makhluk itu juga kembali ke banyak hal, banyak faktor, termasuk bagaimana kita memperlakukan mereka, bagaimana jodoh karma kita dengan mereka, dan sebagainya. Nah, ketika kita berbicara mengenai interaksi atau sembahyang dewa, mari kita lihat dulu sejarahnya. Jadi sembahyang dewa ini sebenarnya kan berawal dari zaman kakek moyang kita, nenek moyang kita pada zaman dahulu, karena mereka mempercayai adanya makhluk lain yang tidak tampak. Mereka dengan niat untuk harmonisasi dengan semesta, mereka melakukan sembahyang. Dan sembahyang itu biasanya dengan berbagai macam cara. Ada yang membakar wangi-wangian, ada yang memberi sesajian, apakah itu bunga, itu makanan atau apa. Tetapi tujuan utama sebenarnya adalah harmonisasi dengan alam semesta. Akan tetapi dari hari ke hari, kalau kita tarik sampai ke sini, kemudian pola pikir dan cara pandang mengenai harmonisasi alam semesta ini sudah berubah. Kenapa saya katakan berubah? Kalau dulu mereka melakukan sembahyang itu tujuannya adalah harmonisasi. Tetapi zaman sekarang, yaitu apa manfaatnya? Ini dengan kata lain adalah apa? Transaksional. Jadi kalau ada keuntungannya, ada kepentingannya, baru mau sembahyang. Dan ini bisa kita lihat. Contohnya ya, ini saya bukan menyindir atau menjelekkan ya, tetapi budaya yang kita lihat misalnya patung-patung dewa yang sering diletakkan di depan pintu ya, itu seolah-olah menyiratkan bahwa dewanya suruh jaga pintu atau jadi satpam atau kemudian jadi resepsionis. Ya ini kan seolah-olah seperti itu. Padahal sesungguhnya ketika kita sembahyang atau berinteraksi dengan mereka, seharusnya menurut saya adalah harmonisasi, bukan memperkerjakan mereka. Ataupun istilahnya ya, karena kamu sudah saya kasih sesaji, kamu kerjalah, kamu jagain rumah saya, atau kamu bantuin saya cari uang dan sebagainya. Nah ini zaman sekarang seperti itu. Jadi sudah terjadi pergeseran pola pikir dan cara pandang mengenai sembahyang dewa ataupun berinteraksi dengan makhluk apapun. Apakah itu dewa-dewa yang ada di rumah-rumah yang disembah dan dipuja, ataupun mungkin mereka-mereka yang pergi ke tempat-tempat keramat. Kalau dulu hanya harmonisasi, mungkin mau bertapa, mau menyepi. Sekarang ke sana tujuannya umiknya yaitu saya minta ini, saya perlu ini, saya perlu itu. Nah, ketika kita bicara manfaatnya apa, saya katakan kembali ke masing-masing individu itu. Siapa yang bisa menjamin misalnya patung dewa yang ada di rumah Anda itu benar-benar berisi dewa, atau berisi bukan dewa, atau malah walaupun tiap hari Anda sudah kasih sesaji, Anda sudah sembahyang dengan khusyuk, barangkali nggak ada isinya. Jadi siapa yang bisa mengatakan ini bermanfaat atau tidak bermanfaat? Nah ini ada sebuah cerita. Ini juga kisah nyata, kalau tidak salah dari Binjai. Ada seorang ibu yang sangat rajin untuk sembahyang dewa. Entah dewanya apa, karena saya belum ke rumahnya ya. Saya ketemu hanya ketika ibu ini datang dana makan di kota tersebut ketika saya sedang mengunjungi kota tersebut. Jadi ibu ini rajin sembahyang dewa, kemudian rajin sesajian, rajin baca ya liamkeng atau apa ya. Kemudian tentu karena dia sudah rajin, dia mengharapkan keluarganya mendapat berkah, perlindungan, keselamatan, dan lain-lain. Namun sayangnya suatu hari anaknya yang sedang berada di China itu kecelakaan dan meninggal. Lalu ibu ini merasa kecewa
dan marah besar sama dewa yang dia udah sembayangi. Lalu saking marahnya, saking ngamuknya itu dewa-dewanya juga udah dibuang lagi, makanya dikasih ke entah ke kelenteng atau kemana lah. Intinya dia nggak mau lagi sembayang dewa. Nah dari sini kan berarti jelas apa yang dia lakukan bertahun-tahun nggak bermanfaat. Dia sembayang, entah sembayangnya kemana. Ini kalau melihat dari cerita itu, berarti dia sembayang bertahun-tahun, dia sudah terlanjur kasih sesajen bertahun-tahun, nggak bermanfaat, keluarganya nggak dilindungi, anaknya pun mati, sehingga dia kecewa. Wajarnya karena apa? Ketika dia sembayang, dia mengharapkan transaksional, padahal yang diajak transaksi nggak kelihatan, kecuali Anda transaksi dan Anda lihat sendiri, Anda ngomong langsung. Nah itu beda lagi kasusnya. Tapi Anda nggak lihat, Anda pede sekali bahwa sudah pasti mereka melindungi Anda. Nah ini yang salah sebenarnya. Maka kalau sembayang dewa itu dijadikan sesuatu yang transaksional, tentu saya menganggap ini sesuatu yang tidak tepat. Tetapi apakah betul sembayang dewa itu betul-betul tidak bermanfaat? Kalau saya mengatakan tidak bermanfaat, saya juga salah. Karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, sembayang dewa, berinteraksi dengan mereka itu ada manfaatnya untuk saya. Tapi harus digarisbawahi bahwa ketika saya sembayang ataupun berinteraksi dengan mereka, saya tidak transaksional. Jadi ketika saya masih kecil, ini cerita ya, pengalaman pribadi biar lebih gampang dicerna. Ketika saya kecil, di mana saya sangat hobi minggat itu, minggatnya ke tempat-tempat keramat, makam-makam keramat. Ya saya minggat itu ketika saya berada di tempat keramat, saya merasa nyaman aja dengan tempat itu. Saya senang dan saya merasa ada chemistry, sehingga saya sering tinggal di situ, tidur di situ berapa hari, minimal semalam, kadang bisa 2-3 malam. Itu zaman saya kecil. Dan saya nggak ada tujuan. Beda dengan orang lain yang ke sana lalu sembahyang, minta ini, minta itu. Saya ke sana, ya saya senang aja. Dan sampai hari ini meskipun saya sudah menjadi bikuni, kadang-kadang saya masih ke tempat-tempat seperti itu. Bukan karena apa-apa, karena saya sudah nyaman dan terbiasa berkawan dengan mereka. Jadi menurut saya apa salahnya ketika saya sedang lewat di kota itu atau dekat dengan kota itu, ya saya mampir, silaturahmi, kurang lebih gitulah, saling hormat menghormati. Nah, berdasarkan pengalaman saya dari kecil ketika saya sering berinteraksi dengan mereka, saya nginep di tempat-tempat seperti itu, tapi saya nggak ada keinginan untuk minta ini minta itu ya. Akhirnya terjalin satu chemistry yang baik antara saya dengan mereka. Kami bersahabat, kemudian timbul istilahnya ikatan mungkin saling mengasihi satu sama lain, sehingga jadi seperti sahabat dekat. Nah, kemudian karena kami bersahabat dan mereka kadang-kadang ikut saya kemana-mana ya kan, tentu mereka juga tahu ketika saya sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, oleh karena itu, akhirnya kadang-kadang mereka sendiri secara otomatis membantu ketika saya berada dalam kesulitan. Tanpa saya minta, mereka otomatis membantu, apalagi ketika saya minta. Ya memang tidak bisa saya pungkirin, kadang-kadang ketika kepepet sekali, saya tetap meminta bantuan. Namanya juga kita sama sahabat, kadang-kadang juga tolong dong ini saya ada masalah gini-gini, menurutmu gimana? Itu wajar lah ya, tapi nggak keseringan. Mereka otomatis membantu, dan itu menurut saya salah satu bentuk cinta kasih mereka kepada saya, termasuk loyalitas kepada saya. Ini buat saya menarik gitu loh. Jadi kalau dibilang nggak ada manfaatnya, itu salah. Buat saya pribadi ada manfaatnya. Tapi kalau untuk Anda yang bertanya ke saya ada manfaatnya atau enggak, saya enggak bisa jawab. Jadi itu kembali ke diri Anda masing-masing. Karena ketika berinteraksi dengan dewa atau makhluk apapun, mereka juga makhluk hidup. Mereka juga punya pikiran, perasaan, bisa merasa cocok, bisa merasa enggak cocok, bisa suka, bisa enggak suka. Tetapi sepanjang pengalaman saya, dari kecil sampai hari ini, mereka itu sangat-sangat
setia dalam persahabatan. Itu yang saya rasakan. Dan saking setianya mereka juga menerima saya apa adanya dengan segenap kekurangan saya. Segenap kekurangan itu ya wajar kalau yang namanya manusia kadang-kadang ngomel-ngomel, kemudian kadang-kadang marah-marah. Ya kadang-kadang masalahnya sama orang lain, daripada saya ngomelin orang lain itu saya ngomelin ya ini makhluk-makhluk yang nggak tampak ini. Tapi mereka sudah biasa dengan saya, udahlah nggak apa-apa. Nah itu hebatnya di situ. Coba kita ngomong sama manusia, berantem sebentar bisa hilang. Dan memang harus saya akui ya, persahabatan saya dengan mereka ini memang membawa manfaat untuk hidup saya. Kadang-kadang mereka juga memberikan satu nasihat-nasihat yang baik. Kemudian misalnya mereka memberikan satu peringatan-peringatan yang itu jelek, yang ini apa. Meskipun saya sering mengatakan, kalian jangan ngatur-ngatur hidup saya ya. Saya ini punya pikiran dan cara pandang sendiri. Kalian boleh kasih masukan. Kadang saya negatif thinking begitu karena merasa kayaknya mereka mau ngatur-ngatur. Padahal sesungguhnya mereka melihat apa yang akan terjadi di depan. Jangan ke sini, jangan seperti itu, nanti akan seperti ini. Tapi saya merasa seolah-olah mereka mengatur saya. Dengan segenap kekurangan saya pun mereka sampai hari ini masih awet mengikuti saya dan jadi sahabat saya. Sehingga saya bisa sampaikan bahwa secara pribadi saya memperoleh manfaat dari sembahyang dewa. Meskipun yang namanya sembahyang dewa itu tidak harus kemudian kita menyediakan altar, nyembayangin altarnya, apalagi dijadiin ini satpam ya. Nah, bagi saya sembahyang itu dari ketulusan hati. Kalau kita hatinya tulus, kita menyayangi mereka, kita berinteraksi, kita mendoakan mereka, apapun cara doanya, itulah sembahyang yang sesungguhnya. Jadi nggak perlu dengan yang namanya menyediakan altar segala macam. Jadi Anda yang menyampaikan bahwa Anda sudah tinggal di apartemen dan menurut Anda sembahyang dewa itu ya kalau nggak ada manfaatnya ya nggak perlu karena sudah memuja Sang Buddha, nggak ada masalah. Kan daripada Anda melakukan juga setengah hati, untuk apa? Jadi kalau memang Anda ingin sepenuh hati, hanya memuja Sang Buddha, itu bagus. Cuma ya jangan nanti kemudian ketika Anda membuat barangkali ya, membuat altar Buddha, kemudian altar itu hanya sebagai satu simbol atau pernak-pernik yang menunjukkan Anda ini Buddhis. Tetapi dalam keseharian Anda tidak melakukan hal-hal yang bersifat sesuai dhamma itu. Maka sebenarnya kembali ke diri Anda. Memuja Sang Buddha yang terbaik adalah dengan menjalankan ajarannya dengan sangat hati-hati dan penuh kewaspadaan. Apakah Anda memiliki altar atau tidak, itu tidak penting. Tetapi dengan menjalankan dharma sepenuh hati dan dengan hati-hati dan waspada, itulah memuja Sang Buddha yang sesungguhnya menurut saya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia.